122.003 dari kelas R001, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang ujian teknologi bioenergi, di mana dosen pengampunya itu ada Ibu Yernisa STP MSI. Yang pertama, mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil? Pencarian alternatif pengganti bahan bakar fosil sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Bahan bakar fosil adalah sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Dengan meningkatnya permintaan energi, cadangan ini akan habis. Kemudian ada dampak lingkungan, di mana pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca atau GRK yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan polusi udara. Penggunaan alternatif yang lebih bersih dapat mengurangi dampak negatif ini. Yang ketiga yaitu ada keamanan energi, yaitu ketergantungan pada bahan bakar fosil dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik, terutama bagi negara yang mengimpor energi. Sumber energi alternatif dapat meningkatkan ketahanan energi. Kemudian selanjutnya ada inovasi dan pembangunan ekonomi. Pengembangan teknologi energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi dalam sektor energi. Kemudian yang kedua, kelompok jenis bahan sumber penghasil bioenergi. Berikut adalah beberapa kelompok jenis bahan yang dapat dijadikan sumber penghasil bioenergi, beserta contohnya dan jenis produk bioenergi yang dapat dihasilkan. Yang pertama ada tanaman energi, contoh jarak pagar atau Jatropha curcas. Produk yang dihasilkan menjadi bioenergi yaitu biodiesel. Kemudian ada dari sisa pertanian, contohnya itu jerami padi. Kemudian produk bioenergi yang dihasilkan itu bioetanol atau biogas melalui proses fermentasi. Kemudian ada sisa hasil hutan, contohnya itu serbuk gergaji. Dan produk bioenergi yang dihasilkan yaitu pelet kayu atau briket. Kemudian ada contoh lemak dan minyak, di mana contohnya itu dari minyak goreng bekas, dan produk biodiesel yang dihasilkan yaitu produk bioenergi yang dihasilkan yaitu biodiesel melalui proses transesterifikasi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO? PPO adalah minyak nabati yang diperoleh dari tanaman tanpa adanya proses pengolahan kimia yang kompleks. PPO dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin diesel, tetapi seringkali memerlukan modifikasi pada mesin untuk dapat digunakan secara efisien. PPO memiliki sifat viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan diesel konvensional, sehingga dapat menyebabkan masalah dalam sistem injeksi mesin jika digunakan tanpa pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya, alasan mengapa minyak atau lemak perlu dikonversi menjadi biodiesel. Minyak atau lemak perlu dikonversi menjadi biodiesel melalui proses transesterifikasi karena beberapa alasan. Yang pertama, adanya viscosity. Minyak nabati memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan diesel, yang dapat menyebabkan masalah dalam sistem injeksi mesin diesel. Biodiesel memiliki viskositas yang lebih rendah sehingga lebih mudah disemprotkan dan terbakar dalam mesin. Kemudian ada sifat pembakaran. Biodiesel memiliki sifat pembakaran yang lebih baik, menghasilkan emisi yang lebih bersih dibandingkan dengan minyak nabati langsung. Yang ketiga itu ada stabilitas. Biodiesel lebih stabil dan tidak mudah teroksidasi dibandingkan dengan minyak nabati, sehingga memiliki umur simpan yang lebih lama. Kemudian, proses pembuatan biodiesel. Proses pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan bahan baku menggunakan bahan baku dari CPO atau crude palm oil. Yang kedua ada transesterifikasi, yaitu pencampuran antara kalium hidroksida atau KOH dan metanol CH3OH dengan CPO. Yang ketiga itu ada pencucian, di mana pencucian hasil pengendapan pada transesterifikasi 2 untuk menghilangkan senyawa yang tidak diperlukan seperti gliserol dan metanol. Yang keempat itu ada pengeringan, yang mana untuk menghilangkan air yang tercampur dalam methyl ester. Yang kelima ada filtrasi untuk menghilangkan partikel-partikel pengotor biodiesel yang terbentuk selama proses berlangsung. Dan di sini ada diagram alit, di mana yang pertama itu ada CPO di transesterifikasi, kemudian di settling atau diatur, dan dalam transesterifikasi ini ada metoksida,
di mana metoksida ini dibagi menjadi dua, yaitu metanol dan NaOH atau KOH. Kemudian dari pengaturan atau setting ini menghasilkan crude biodiesel dan limbah, di mana limbah yang dihasilkan itu ada air, sisa katalis, dan FFA. Dan ada crude biodiesel, yaitu atau biodiesel mentah. Kemudian biodiesel mentah ini akan diproses pencucian. Kemudian di proses pencucian ini menggunakan air, dan setelah diproses pencucian ini ada proses pengeringan. Dan di proses pengeringan inilah terbentuknya biodiesel. Kemudian selanjutnya yaitu parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Yang pertama ada viscosity atau viskositas. Pentingnya viskositas mengukur ketebalan atau kekentalan biodiesel. Viskositas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah dalam sistem injeksi mesin, seperti penyemprotan yang tidak merata dan pembakaran yang tidak efisien. Viskositas yang ideal memastikan aliran yang baik dan pembakaran yang optimal dalam mesin diesel. Kemudian ada acid value atau nilai asam. Pentingnya acid value ini nilai untuk mengukur jumlah asam lemak bebas dalam biodiesel. Nilai asam yang tinggi dapat menunjukkan degradasi kualitas minyak atau lemak yang digunakan, yang dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin. Nilai asam yang rendah menunjukkan kualitas bahan baku yang baik dan stabilitas biodiesel. Kemudian yang ketiga itu ada water content atau kandungan air, di mana pentingnya kandungan air yang tinggi dalam biodiesel dapat menyebabkan masalah seperti pembentukan emulsi, korosi, dan pertumbuhan mikroba. Air juga dapat mengurangi efisiensi pembakaran dan menyebabkan kerusakan pada sistem bahan bakar. Oleh karena itu, kandungan air dalam biodiesel harus dijaga serendah mungkin. Baiklah, sekian dari presentasi atau penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.